Sepertinya kita membuat sebagian besar keputusan kita secara otomatis karena kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Kebiasaan yang bahkan tidak kamu putuskan untuk menerimanya. Meskipun kamu tidak tumbuh tanpa uang, kamu bisa mengirimkan pesan itu kepada seluruh dunia. Seperti berusaha untuk sukses apapun risikonya, itu sepertinya bagus. Tapi apa benar begitu? Ini daftarnya. Nomor 1, membeli hadiah mahal. Perasaan miskin bisa menghantui orang seumur hidup mereka meskipun mereka punya uang sekarang. Mereka sering malu dengan latar belakang miskin mereka. Untuk menunjukkan keuangan mereka sekarang baik-baik saja, mereka akan memberi orang lain hadiah mahal, barang mahal yang tidak pernah mereka beli untuk diri sendiri. 2, bersikap impulsif. Berinvestasi pada perusahaan rintisan dan rencana sembarangan sering berhubungan dengan mentalitas miskin. Orang-orang ini secara tidak sadar berpikir mereka tidak rugi apa-apa, dan mereka condong pada satu investasi bagus yang akan membuat mereka cepat kaya. Bukan berarti investasi itu buruk, banyak orang sukses melakukannya, tapi mereka memperhitungkan baik dan buruknya. Mereka tidak melakukannya secara impulsif. Selain itu, investasi mereka tidak membuat mereka kekurangan uang. Itu perbedaannya. 3, menyimpan makanan kedaluarsa. Orang yang tumbuh dalam keluarga miskin mungkin pernah kekurangan makanan, jadi saat dewasa, mereka tak bisa membuangnya. Bahkan saat sudah kedaluarsa, kebiasaan menimbun ini juga berlaku bukan hanya untuk makanan. Mereka mungkin akan menyimpan barang yang orang lain anggap sampah, sepeda rusak tua, pakaian sudah kekecilan atau bernoda, dan semacamnya. Saat kamu tahu rasanya hidup dengan memiliki sedikit barang, kamu sulit membuang barang yang kamu punya. 4, cepat menghabiskan uang. Begitu masuk ke rekening, gajimu langsung habis dalam sekejap. Kamu mengalami itu? Orang yang berpikiran miskin menghabiskan uang secepat mungkin karena di dalam hatinya mereka takut uang itu akan hilang. Mereka bahkan tidak sadar mereka berpikir begitu, itu insting. Alih-alih memikirkan cara mengatur uang dengan benar atau memasukkannya ke rekening tabungan, mereka akan melakukan hal-hal seperti 5, membeli barang yang tidak perlu. Orang yang tumbuh dengan kesulitan ekonomi sering tidak tahu banyak tentang rencana keuangan. Maksudnya, kamu tidak bisa memutuskan apa yang harus kamu lakukan dengan uang tambahan saat kamu tidak memilikinya. Saat dewasa, biasanya ini menjadi membeli barang yang tidak perlu tanpa memikirkan akibatnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak miskin lagi. Contohnya adalah meminjam uang untuk membeli semua gadget terbaru dan aksesori yang tidak kamu butuhkan. Orang yang benar-benar sukses jarang membuang uang untuk barang mahal. Saat mereka mengeluarkan banyak uang, itu wajib untuk investasi. 6, merasa bersalah mengenai barang gratis. Orang yang tumbuh dalam keluarga berpendapatan kecil merasa malu atau tersinggung saat seseorang menawari mereka barang gratis. Mereka bisa menganggap ini sebagai pengakuan kemiskinan mereka dari orang lain. Ini, ambil makan siang gratis dari perusahaan karena kamu miskin. Jelas bukan itu tujuannya, tapi mereka mungkin berpikir begitu karena konflik pribadi mereka. Orang yang berpikir miskin lebih suka membayar sesuatu karena mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu membelinya. Kamu lihat polanya di sini? 7, menghindari pembayaran otomatis. Orang yang tumbuh tanpa uang tidak bisa membayangkan uang simpanan mereka diambil tanpa sepengetahuan mereka. Bukan berarti mereka tak melakukan pembayaran. Mereka hanya suka menekan tombol bayar sendiri. Mereka ingin mengendalikan siapa yang mengambil uang mereka dan kapan waktunya. Mereka juga mungkin takut membutuhkan uang ini untuk hal lain, seperti keadaan darurat. Itu juga alasan mereka cenderung melakukan pembayaran di saat-saat terakhir. 8, bertahan di pekerjaan yang tidak mereka suka. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan akan mengerjakan apapun asalkan dibayar. Mereka bahkan akan menguasai suatu profesi yang tidak mereka sukai. Biasanya orang tua yang sangat ingin anak mereka kaya. Jadi, mereka memilih pekerjaan menjanjikan untuk anak mereka, meskipun anak itu tidak menyukainya. Tapi bagaimana bisa kamu sukses di bidang yang tidak kamu sukai? Mungkin ada hubungannya dengan 9, pencarian uang yang tiada akhir. Sukses tidak berarti kaya, meskipun bagus saat keduanya berjalan beriringan. Untuk satu orang, sukses adalah memiliki keluarga bahagia yang sehat. Untuk orang lain, sukses adalah mengubah hobi menjadi pekerjaan. Tapi untuk orang yang berpikiran miskin, sukses otomatis berarti banyak uang dan barang mahal. Mereka ingin menjadi kaya dan mereka akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Menjadikannya itu sulit saat kamu tidak tertarik. 10, bermalas-malasan.
Ini kesulitannya. Usaha untuk menjadi cepat kaya seringkali bisa membuat orang bermalas-malasan, dan kamu tidak akan pernah menghasilkan uang jika tidak melakukan apa-apa. Mereka mungkin akan banyak mengeluh atau lelah menunggu saat mereka punya uang miliaran di bank. Dan saat kamu menambahkan fakta bahwa mereka tidak menyukai pekerjaan mereka sulit termotivasi setiap hari. 11. Panik karena ekonomi. Orang-orang bisa membaca berita dan ketakutan oleh prediksi resesi dan kejatuhan ekonomi. Ketakutan bahwa mereka akan kehilangan segalanya bisa membuat mereka terpaku pada layar TV. Itu memang terdengar cukup menyeramkan, tapi jika dilihat secara objektif, hidup mereka tidak berubah banyak saat ekonomi jatuh. Tapi masih ada beberapa kebiasaan mental miskin yang harus dihindari. 12. Tidak merencanakan kegiatan. Tuliskan agenda hari ini dan patuhi itu. Jangan membuatnya hanya agar ada yang ditulis saja. Lakukan ini dengan sadar. Kamu harus mengerti dengan jelas kenapa kamu melakukan tugas ini atau itu. Begitu menyadari ini, kamu akan mulai melihat keteraturan dalam hidupmu dan kamu akan memahami bahwa waktu adalah investasi terbaik. 13. Mengabaikan kesehatan. Bekerja siang dan malam tanpa tidur, menyantap makanan cepat saji di jalan, semua demi mengejar karir dan tujuan finansial. Mereka berkata, "Wow, bekerja keras." Tentu, tapi bagaimana bisa kamu sukses jika kerja keras membuatmu hancur? Luangkan waktu untuk kesehatanmu. Jauh lebih mudah untuk bekerja saat kamu sehat. Kebiasaan orang kaya adalah meluangkan setidaknya 30 menit sehari untuk kebugaran fisik. Lakukan ini, dan kamu akan mendapat dorongan produktivitas yang tidak bisa dikalahkan kopi. 14. Melupakan perkembangan diri. Orang yang benar-benar sukses sadar mereka harus terus belajar hal baru dan tidak ada yang membosankan atau sia-sia mengenai itu. Itu bisa menyenangkan. Coba lakukan hal berguna saat kamu pulang kerja. Lakukan hobi, mendaftar lokakarya. Ada yang gratis? Tidak perlu malu. Tingkatkan kemampuanmu. Membaca buku adalah hobi favorit banyak orang kaya. 15. Bangun sesaat sebelum berangkat. Kebanyakan orang sukses bangun 1, mungkin 2, atau bahkan 3 jam sebelum berangkat kerja. Untuk orang yang tidak suka pekerjaan mereka bangun sesaat sebelum berangkat, sarapan di jalan, dan marah pada diri sendiri karena terlambat. Ini stres besar untuk tubuh, dan kamu jelas tidak akan punya waktu untuk mengembangkan diri dalam mode ini. Coba luangkan waktu sebelum bekerja. Bangun lebih awal, berolahraga, baca buku yang penting bagimu, buat rencana kegiatan untuk hari itu, minggu itu, atau bahkan tahun itu. Kamu akan datang ke kantor dengan segar dan siap bekerja dengan baik. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik like pada video ini dan bagikan dengan temanmu. Ini beberapa video keren lain yang akan kamu nikmati. Klik di kiri atau kanan dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.